Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebut sumber penurunan kualitas udara di ibu kota berasal dari kendaraan, pembangkit listrik tenaga uap, dan rumah tangga. Warga di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sejak bertahun-tahun menghadapi polusi udara yang parah. Bahkan wilayah ini selalu berada dalam 10 besar wilayah dengan kualitas udara terburuk di Indonesia. Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel tempat penampungan batu bara di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Warga Desa Gadingrejo berkumpul di depan pabrik cor beton ini. Mereka membawa berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan agar pabrik ditutup. Warga mengeluhkan polusi debu yang mencemari pemukiman mereka. Saya selaku warga Gadingrejo Tugu Mas, saya tidak menerima dengan adanya pabrik ini Mas, karena dampaknya itu satu polusi pencemaran terhadap warga ini terlalu dekat dengan pemukiman ini Mas, terlalu dekat sekali dengan pemukiman, hanya berapa meter aja dari rumah-rumah warga ini. Banyak banget masalah lingkungan, tapi ada satu yang sering terlewatkan, bukan polusi udara, bukan asap kendaraan, bukan juga sampah plastik yang menumpuk. Mungkin ini jarang terpikirkan oleh orang-orang, padahal dampaknya besar sekali. Kalian tahu nggak sih masalah apa ini? Yuk kita tanya-tanya. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Mau nanya soal pencemaran lingkungan. Kalian tahu nggak sih pencemaran lingkungan apa yang jarang dibahas padahal penting banget? Kayaknya beton nggak sih Kak? Karena beton itu banyak digunakan sebagai bahan dari pembangunan. Tapi bukannya beton itu bagus ya? Dia kuat, tahan lama, dan murah. Ya memang sih beton itu murah buat manusia. Tapi kalau untuk bumi itu mahal banget. Produksi beton, khususnya itu semennya, itu nyumbang emisi karbon terbanyak. Lebih parahnya lagi, pembangunan dari beton ini bukan untuk kebutuhan kita gitu loh. Biasa digunakan untuk proyek-proyek besar, lahan hijau digusur, diganti jadi gedung-gedung yang tinggi. Dan juga beton ini tuh bisa bikin kota itu jadi panas dan tidak menyerap air. Ini tuh bukan cuma soal anti pembangunan aja sih, tapi juga soal prioritas. Ya, jadi kita nggak bisa seperti ini terus. Ya, beton tuh kayak candu nggak sih? Tapi kan sekarang kita punya alternatif lainnya. Bisa aja kita pakai material lokal untuk membangun bangunannya. Bisa pakai bambu, atau mungkin kita bisa pakai inovasi baru, beton dari bahan daur ulang. Setuju banget, dan bangunan itu juga nggak harus mesti baru, kayak kita perbaiki, adaptasi, dan pakai ulang itu juga salah satu solusi. Terus itu bahkan ya bangunan lama itu kadang itu justru lebih kuat, lebih tahan karena udah menyesuaikan ke iklim di sekitarnya. Kalau misalnya semua orang maunya bangunan yang tinggi dan keren gimana? Nah itu soal pola pikir yang harus kita ubah. Keren itu kalau misalnya bangunan kita itu menyatu dengan alam, hemat energi, dan nggak ninggalin bekas karbon yang banyak. Oke, makasih ya Kak, terima kasih udah meluangkan waktunya. Nah, dari wawancara tadi, kelihatan jelas bahwa banyak masyarakat mulai sadar. Pembangunan yang berlebihan, apalagi yang mengorbankan ruang hijau, punya dampak nyata. Betonisasi tanpa perhitungan bikin air hujan gak meresap dan akhirnya banjir. Pohon-pohon ditebang, suhu makin panas, udara bersih makin langka, lingkungan rusak, dan masyarakatlah yang paling terdampak. Kalau dibiarkan terus, ini bukan cuma soal lingkungan, tapi juga soal keadilan sosial. Karena yang paling kena dampaknya adalah mereka yang tinggal di pinggiran, yang tidak punya banyak pilihan. Padahal, Pancasila mengajarkan kita untuk adil, beradab, dan tidak semena-mena pada sesama maupun alam. Solusinya, kita bisa mulai dari hal kecil, jaga pohon, dukung ruang terbuka hijau, dan dorong pemerintah untuk buat kebijakan yang ramah lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berbunyi tentang upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup
dan mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek PPLH termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Di situ jelas disebutkan bahwa setiap orang wajib menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan dilarang merusaknya. Jadi, bukan cuma tanggung jawab pemerintah, kita semua punya peran, karena menjaga lingkungan adalah bagian dari mengamalkan Pancasila. Bumi bukan bahan bangunan, kita harus mulai membangun tanpa merusak yang ada. Kalau kita nggak ubah dari sekarang, nanti kita cuma punya kota dari beton dan krisis dari polusi. Jadi, stop mikir kalau beton itu adalah solusi dari segalanya. Karena yang kita bangun sekarang, itu bakalan kita warisin ke generasi selanjutnya. Kalau kita terus begini, kita mau warisin apa? Nah, gimana nih? Setelah nonton video tadi, sekarang jadi tahu kan kalau bangunan yang kelihatannya kokoh dan keren itu ternyata punya jejak karbon yang nggak main-main. Tapi, bukan berarti kita nggak punya harapan. Kita semua, mulai dari ilmuwan, arsitek, pemerintah, maupun diri kita sendiri, bisa ambil bagian buat bikin bumi jadi tempat tinggal yang lebih sehat. Mulai dari dukung inovasi ramah lingkungan, rawat bangunan yang sudah ada, sampai lebih kritis sama pembangunan yang nggak berkelanjutan. Karena terkadang solusi dari krisis iklim bukan tentang stop membangun, tetapi membangun dengan cara yang lebih bijak. Ayo kita sama-sama bangun masa depan kita, tapi tanpa harus mengorbankan bumi kita. Jangan lupa untuk tetap berpikir kritis, peduli terhadap lingkungan, dan terus bertanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.